Baik, shalom dan selamat siang bagi jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Mari bersama kita persiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita bersaat teduh sejenak untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan sebelum kita beribadah. Bapa, kami datang kepadamu pada pagi ini. Kiranya Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk beribadah pada Engkau. Ampuni segala salah dan dosa kami. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Baik, semua kita yang ada di tempat ini saya persilakan kita untuk berdiri. Bersama kita akan menyembah Tuhan. Yang suci kau sahabat, dan kau dekat Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikir.
berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan merencanakan hal yang indah dalam hidup kami. Inilah pujian kami. Amin. Baik, sekali lagi selamat siang semuanya. Bersama kita akan memuji Tuhan bersama. Mari kita berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Kita memuji Tuhan pada saat ini. Silakan untuk duduk. Kita masuk dalam pembacaan Alkitab.
Pembacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 9. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak, Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dijelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas dan tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang diselamatkan akan berjalan di situ. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 27. Lukas 9 ayat 18 sampai 27. Pengakuan Petrus. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit." Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Baik teman-teman yang ada di tempat ini, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu.
hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Bersama kita katakan, ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Kami perlu Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah seluruh hidup kami dan melayakkan kami. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh bersama-sama datang dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biar Engkau siapkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk sekalian. Ya. Kan kalau misalnya Anda bekerja di satu kantor lah gitu ya, Anda kerja di kantor itu, atau kerja di satu bank, Anda sudah dapat gaji dari situ, Anda juga sudah dapat semua fasilitas dari situ, Anda sudah ada di situ ya, dan Anda merasa betah di situ. Lalu direkturnya
Kadang-kadang juga cuma sekali-sekali Anda lihat lewat, kalau dia datang atau kalau dia memimpin barangkali upacara, kita tatap dia, wah direkturnya mantap. Ya. Kemudian barangkali kalau dalam acara-acara pertemuan gitu ya, kemudian MC mengatakan mari kita tepuk tangan buat direktur yang akan menyampaikan kata sambutan. Wah kita tepuk tangan dengan begitu meriah gitu ya. Wah ini orang yang suka memberi gaji kepada saya. Nih biasa katakanlah di perusahaan besar gitu ya. Nah, dia Anda kenal, Anda tahu dia, wajahnya tidak asing lagi. Tapi pertanyaan saya, udah kenal enggak direkturnya? Apakah udah pernah ngobrol dengan dia? Udah pernah makan sama-sama dengan dia? Belum. Nah, ini yang disebut dengan kita tahu dia, kita tahu wajahnya, tapi sebenarnya kita tidak kenal siapa dia. Nah, inilah pengalaman kita itu dengan kekristenan kita. Ya. Kita ngaku orang Kristen, kita suka meninggikan, wah kita tinggikan namanya Yesus. Ya, kayak direktur tadi kita kenal, kita beri tepuk tangan kepada dia. Dan kita amati bahwa banyak orang seperti itu. Datang di pertemuan di KKR, di acara seperti ini. Tinggikan Yesus, wah kita tepuk tangan, wah luar biasa Yesus itu. Pertanyaannya, udah kenal gak dengan dia? Dan kemudian kita pikir, ya kenal tapi ngobrol belum. Kemudian makan sama-sama juga belum. Nah inilah sebetulnya yang menjadi masalah sekaligus kekecewaan banyak orang. Tuhan tidak tolong saya, Tuhan abaikan saya, Tuhan biarkan saya, Tuhan tidak peduli dengan saya. Saya sering berdoa tapi dia tidak jawab, saya kecewa dengan Tuhan. Nah ini sebetulnya masalahnya di sini. Masalahnya ialah kita tahu tapi kita tidak kenal dia. Kita sering ke rumah dia tapi kita tidak ketemu dengan tuan rumahnya. Kita makan di situ tapi kita tidak tahu siapa yang siapin makanan. Nah ini sebetulnya yang menjadi masalah kita. Nah banyak orang terjebak bahwa dia itu udah kenal dengan Tuhan Yesus. Udah kenal, udah tahu. Kan saya sering nyanyi. Di WC saya nyanyi tentang kutinggikan kau Yesus. Kita sering begitu. Tapi sebenarnya kita tidak kenal siapa dia. Nah kalau kita mau katakan bahwa saya mau komitmen dengan Yesus, kita seharusnya wajarlah kalau kita mau kenal dia juga. Jangan kita itu cuma katakan bahwa saya keluarga Tuhan, saya anak dia, tapi tidak kenal dia. Nah kalau kita cuma tahu dia, tanpa kita kenal dia, ini tidak ada efek apa-apa dalam kehidupan kita. Enggak ada. Cuma sampai di sini. Saya tahu bahwa dia itu luar biasa. Tapi saya tidak pernah rasakan itu. Katanya dia orang direkturnya paling kaya di Indonesia. Tapi saya cuma dapatnya sedikit. Dia tidak tahu kebutuhan saya. Nah itulah yang menjadi persoalan dengan kita. Persoalan kita di situ loh. Nah, saya kenal ada orang yang KTP-nya itu non-Kristen ya, non-Kristen. Tapi dia bergaul rapat dengan yang namanya Yesus. Dia bergaul rapat, dia mencintai Yesus. Dan ini orang ini namanya dia itu bahwa dia tahu dan dia kenal. Nah kita mirip-mirip dengan murid-murid Yesus, sering sama-sama. Dan kemudian pada suatu kali Yesus berdoa seorang diri, lalu murid-muridnya datang kepada dia, lalu bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapa aku? Nah, orang tahu engkau adalah Yohanes Pembaptis, ada yang bilang bahwa engkau adalah Elia, ada yang mengatakan engkau juga adalah salah seorang nabi. Nah pertanyaan yang paling penting di sini ialah waktu Yesus tanya, tapi kalau kamu, saya ini siapa?
Nah disinilah mereka bingung. Menurut kamu siapa aku ini? Lalu ada yang tahu. Dan kayaknya dia agak sok tahu, namanya Petrus. Dia bilang, Mesias dari Allah. Lalu Yesus bilang, shh, jangan ngomong-ngomong kepada orang lain. Siapa Mesias? Mesias itu yang diharapkan orang untuk kalau kita di Indonesia ada yang disebut dengan Ratu Adil. Atau kalau pemilu nanti 2024 kita harapkan yang jadi pemimpin itu yang mau ngangkat kita dari ekonomi yang terpuruk ya. Nanti kita itu semua jadi makmur semua. Nah itu kalau kita mengharapkan yang namanya Mesias. Orang-orang Israel dulu begitu. Mereka itu dijanjiin bahwa nanti datang orang yang memimpin kamu. Kan mereka itu waktu itu dijajah kan. Mereka dijajah. Mereka itu tidak dianggap warga negara kelas 1. Orang Roma itu kelas 1. Mereka ini adalah orang yang tertindas. Nah mereka harap-harap begini, kapan ya Mesias itu datang? Mesias itu artinya orang yang dapat memimpin dan mengangkat mereka. Dieluh-eluhkan, karena dia itu penyelamat gitu. Nah datanglah orang-orang itu seperti ada Raja Daud. Tapi ternyata raja ini mengecewakan juga. Raja-raja yang lain juga datang mengecewakan. Nah kita sebenarnya mengharapkan juga dari orang lain yang bisa menolong kita. Berapa kali kita mengatakan begini, saya harap dia itu sebenarnya bisa menolong saya, tapi mengecewakan. Saya harap itu ya waktu saya lihat dia sebelum kami pacaran, wah ini orang ini yang jadi harapan saya, tapi ternyata mengecewakan. Begitu jadi suami atau jadi istri, saya kecewa dengan dia. Apa yang saya harapkan itu tidak terpenuhi, kecewa. Nah, tahu nggak, kekecewaan itu lama-lama akan menjadi akar pahit dalam kita. Itu kekecewaan loh. Ada yang berubah menjadi kanker dalam hidup kita. Kanker beneran gitu loh. Ada yang menyebabkan organ-organ tubuh yang lain itu terganggu. Ya, itu kekecewaan itu ya, hati-hati. Kekecewaan itu ada bisa menyebabkan penyakit yang fatal dalam diri kita. Cuma belum kena aja. Tapi orang yang menyimpan banyak kekecewaan itu, pertanyaannya, kecewa sama siapa? Enggak mungkin kita kecewa sama seekor anjing, enggak mungkin. Karena dia bukan orang. Tidak mungkin kita itu kecewa misalnya kita beli HP, katanya bagus. Toto enggak bisa dipakai. Kita enggak kecewa sama HP-nya, kita kecewa sama si penjualnya. Dia nipu saya. Dan Anda bisa daftarkan itu kekecewaan-kekecewaan di dalam diri Anda. Tapi sebetulnya yang menjadi sumber kekecewaan itu adalah orangnya. Orang mengecewakan. Dan orang yang paling pertama mengecewakan kita itu adalah orang tua kita. Apalagi kalau kita bandingin sama orang lain. Kok orang tuanya begitu ya, kok orang tua saya begini. Itu kekecewaan pertama. Kekecewaan apa? Sering ngebanding-bandingin. Mengharapkan tinggi tapi gak disupport. Diharapkan kita itu jadi orang kaya tapi sebetulnya saya gak mampu. Kecewa dengan diri sendiri. Kecewa dengan orang yang dekat dengan kita. Kecewa dengan suami, kecewa dengan istri. Tapi mau bilang apa? Udah nikah, udah dekat, orang udah tahu. Masa saya mau buang? Tambah lagi penyakitnya, apa? Konflik dalam dirinya. Muncullah penyakit-penyakit dalam diri kita. Nah sekarang kita harus keluar dari masalah ini. Harus keluar. Jangan kita begitu terus. Masa kecewa terus sepanjang masa? Ya gak mungkin lah. Harus keluar. Yang membuat kita keluar bukan kita robah orang lain jadi sesuai dengan keinginan kita. Gak bisa. Seharusnya dia lebih sayang sama saya. Seharusnya dia itu lebih kaya. Seharusnya dia bisa cari duit. Kemarin saya baru dengar teman kami ya. Cerai. Kata si istri, habis dia pendapatannya sedikit. Kalau dapat duitnya dia pakai sendiri. Saya yang kerja. Ya udah mending sendiri-sendiri aja. Kekecewaan yang berat. Dia memang kecewa, tapi apakah dia juga harus mengecewakan 3 anaknya itu? Waduh,
Ini tambah hancur deh, udah tambah hancur. Makanya hari ini kita harus lepas, harus menang dari kekecewaan itu. Ya, nah, kenapa kita harus kenal satu figur yang tidak pernah mengecewakan? Itu untuk kesembuhan kita sendiri. Ya. Karena ada satu orang yang tidak pernah mengecewakan kita, orang dekat kita, itu namanya adalah Yesus. Tapi kan Yesus, saya nggak kenal, saya nggak tahu apa dia ada atau tidak. Kan saya tidak tahu. Nah, Anda mau tahu? Kalaupun Anda tidak ketemu Yesus, Anda itu pasti tahu bahwa ada yang namanya Maha Kuasa. Anda tolak atau tidak, dia tetap ada. Mengapa? Karena Anda tidak pernah meramal dengan pasti apa besok pagi Anda masih bisa bangun atau tidak. Anda tidak tahu. Sekarang yang terjadi sama Anda saat ini, Anda tidak pernah rencana, tidak pernah bikin rencana kok. Tonton jadinya begini. Eben ada, enggak pernah dia bikin rencana, saya pengen lahir namanya Eben. Enggak pernah. Toto dia ada, kita juga demikian. Toto ada di Bandung. Toto seperti ini gitu loh. Toto seperti ini. Kita enggak pernah bikin rencana. Tapi yang namanya Tuhan itu dia ada walaupun dia tidak kelihatan secara fisik. Ya. Itu namanya yang Maha Kuasa, kekuatan Tuhan itu ada. Nah, kekuatan Tuhan itu yang kita inginkan dari orang dekat kita, yang namanya Tuhan itu apa? Kita pengen dia itu suka menolong. Kita pengen dia itu adalah pelindung. Kita inginkan supaya dia itu tidak mengecewakan saya. Saya inginkan dia itu supaya dia itu adalah orang yang figur yang betul-betul mengerti keadaan saya. Karena kalau orang tua pun tidak ngerti saya. Tapi ada satu yang mengerti kita. Dia itu adalah Yesus. Dia ngerti. Tapi dia di mana? Nah, inilah Tuhan yang pernah berwujud menjadi manusia. Nah, kalau kita mau lihat apa yang saya inginkan dari seseorang, dulu itu udah lama itu orang udah lihat, ini kecewa. Ya, saya harapkan dari pemimpin ini, kecewa. Saya harapkan saya pilih dia jadi presiden supaya dia itu bisa membahagiakan rakyat, tapi mengecewakan juga. Saya harapkan pimpinan ini bisa, tapi semua mengecewakan, semua mengecewakan. Tahu-tahu datang seorang yang kemudian tampil, lalu Yohanes bilang, ini orangnya. Tapi kan orang tidak percaya, jangan-jangan dia kayak Daud juga gitu. Tapi enggak. Setelah orang melihat dia itu datang pada setiap orang. Enggak punya rumah dia, tapi dia itu datang. Datang dan menyapa mereka. Dia menyatakan kasih kepada mereka. Dia kemudian enggak punya apa-apa, tapi mampu memberi makan 5.000 orang, semua kenyang, malah masih ada sisa. Itulah Yesus. Kemudian Yesus enggak ada pendidikan dokter, enggak ada. Tapi kemudian dia datang ketemu dengan orang sakit, bahkan orang meninggal. Dan dia bilang sembuh. Enggak pakai dokter, enggak keluar biaya. Yang mati, bangkit. Orang mulai lihat ini orang ini kayak Tuhan dia gitu. Itu kayak Tuhan. Ini mulai dari situ dulu. Ini orang ini kayak Tuhan. Jangan-jangan dia Tuhan. Yesus bilang, kalau kamu anggap saya Tuhan, juru selamat itu Mesias, stop. Jangan ngomong dulu. Loh kenapa? Ini sudah nyata. Tunggu. Karena apa? Kehidupan manusia bukan soal dari sakit kemudian dia sembuh. Bukan soal itu. Tetapi kamu harus lihat dulu, bener enggak kasihnya itu 100% enggak gitu. Bener gak? Lalu kemudian orang menuduh dia. Orang bilang bahwa orang ini menghujat Tuhan. Masa dia bikin sama dia sama Tuhan? Lalu kemudian orang memfitnah dia, meludahi dia, menangkap dia, dan kemudian menghina dia. Bahkan dihukum.
secara tidak adil. Digantung di atas kayu salib. Waduh, orang yang kenal dia dekat itu dia bilang, ini orang ini emangnya salahnya apa? Nah, nggak ada salah apa-apa. Tapi memang itulah namanya manusia. Tetapi sebenarnya Yesus biarkan. Yesus itu orang mati dia bisa bangkitkan. Masa dirinya sendiri nggak bisa. Tapi sebetulnya bukan itu poinnya. Poinnya ialah dia mau ingin perlihatkan kepada Anda bahwa kasihnya itu tulen, original, 100%. Orang yang mengasihi itu biasanya kalau dia baik, ya saya juga baik kepada dia. Ajaran Yesus bilang, kalau kamu baik sama orang baik, itu bukan kasih, itu balas jasa. Ya, itu balas jasa. Kebanyakan yang kita lihat bahwa orang saling mengasihi karena dia baik gitu, karena dia ganteng, dia cantik kan begitu kan. Tapi Yesus mau ngasih tahu, sekalipun kamu pukul saya, hina saya, siksa saya tetap mengasihi kamu loh. Dan akhirnya dia mati di atas kayu salib. Dan sesudah itu dia buktikan, ini pembuktian terakhir. Dia itu bukan manusia biasa, tapi dia bisa bangkit dari kematian. Yang menunjukkan bahwa dia itu adalah Allah, Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Nah itu luar biasanya Yesus gitu ya. Luar biasanya di situ. Nah, kenapa dia bilang sama murid, kalau aku cuma menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati, itu jangan dikasih tahu dulu. Lihat dulu dong sampai bagaimana sikap saya terhadap orang yang menyiksa saya. Lihat dulu di atas kayu salib bahwa saya kasih kamu 100%. Saya mengasihi kamu dengan tulus. Lihat dulu sesudah saya mati. Bangkit enggak? Kalau saya enggak bangkit, jangan sebut saya Tuhan. Tapi kalau saya bangkit dan ternyata murid-muridnya pergi lihat kuburnya kosong, enggak ada apa-apa. Ternyata dia bangkit. Dan bukan cuma sampai situ. Di mata 500 orang dia terangkat naik ke surga. Dia naik ke surga. Berarti apa? Berarti dia itu saat ini dia itu hidup. Gitu loh. Dia hidup. Jadi kalau Anda berharap sama orang tua Anda kecewa, benar loh. Anda berharap sama pacar Anda kecewa. Anda berharap sama teman Anda, kecewa. Anda berharap sama teman Anda, kecewa. Tapi ketika Anda kemudian tahu bahwa Yesus yang saya tinggikan rupanya dia itu hidup loh. Dia hidup, rohnya ada. Oke deh, saya mau pengen kenal dia. Bagaimana kenal Yesus yang hidup itu, bagaimana? Kalau Anda mau mengenal dia, maka caranya Anda bergaul sendiri dengan dia di kamar tanpa diketahui oleh siapa-siapa. Mau di WC, mau sendiri. Anda taruh semua dulu peralatan. HP Anda taruh aja dulu, simpan dulu. Jangan mikirin HP dulu. Anda datang sendiri dan Anda bicara dengan Yesus. Yesus, saya tahu Engkau ada. Rohmu bersama dengan saya. Itu Anda bilang begitu. Sudah itu Anda bicara, Tuhan saya nggak minta apa-apa. Saya cuma minta Tuhan dekat aja dengan saya. Dekat dengan saya. Sebab semua manusia mengecewakan. Saya tahu bahwa Engkau tidak akan mengecewakan saya. Anda bicara begitu. Dan sesudah itu harus adil dong. Jangan Anda itu cuma mau pengen bicara dengan dia. Ambil waktu, duduk dan baca surat cintanya itu, kata-katanya itu, baca Alkitab. Anda baca Alkitab artinya apa? Anda mau dengar dia bicara kepada Anda. Atau Anda dengar bahwa dia sedang memperkenalkan diri kepada Anda. Ini saya loh, ini aku. Anda sering berdoa, Anda sering baca Alkitab, Anda sering bersama Yesus, Anda pasti akan mengenal dia. Ini jauh lebih penting daripada dari jauh, oh Yesus hebat, Yesus, 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 Yesus. Udah pernah makan bersama dengan dia? Belum. Duduk bersama Yesus, makan bersama Yesus, berbicara dengan Yesus, dengar firman-Nya, dan bicara dengan dia tiap-tiap hari. Anda akan tahu disinilah rupanya pusat kebahagiaan itu ada di sini.
ini hidup yang tidak mengecewakan. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Ada satu sekampung dengan saya di kampung. Saya memang kenal dia itu anak kecil. Tapi rupanya baru saya tahu dia itu anak yatim. Papanya, mamanya itu meninggal waktu dia masih kecil. Dia coba cari kerjaan di kota, nggak dapat kerjaan. Pulang kampung nggak ada uang ongkos. Dia naik bak terbuka, pickup terbuka, dia naik ke situ numpang. Untung sopirnya baik. Tapi pikir-pikir, aduh kalau nanti saya turun dia minta duit enggak. Kebetulan sopir ini mampir di satu kota, lalu turunkan barang-barang di situ, lalu dia nawarkan diri, boleh enggak saya bantu? Dia bantu. Sesudah itu dia bukan cuma bebas ongkos, tapi dia juga dikasih makan sama sopir. Akhirnya bisa tiba di kampung dengan masih kuat gitu. Sudah berapa hari dia enggak makan. Nah, di kampung juga sama. Akhirnya dia dipanggil sama temannya ke kota. Kamu mau kerja enggak? Ada orang butuh kerja, atau ada orang butuh kamu kerja tapi enggak digaji. Oh enggak apa-apa, asal saya dikasih makan. Terus sampai di kota, Pak Lurah panggil dia. Kamu kerja dengan saya ya. Udah kerja, bersihkan ini, bersihkan kanan, ngepel dan sebagainya. Cuma dikasih makan. Akhirnya dia coba berspekulasi. Mau kerja di kantor PU, dinas PU. Akhirnya dia coba melamar tanpa ijazah. Nggak ada ijazah SD, nggak ada. Semua nggak ada. Melamar situ. Tahu-tahu diterima. Itu diterima. Kenapa diterima? Dia cuma bisa utak-utik komputer di situ dan ternyata berhasil. Sementara yang berijazah sarjana nggak berhasil. Dia kerja di situ, singkat cerita, dia katakan kepada Pak Lurah, Pak Lurah, saya sudah dapat kerja, tapi saya tetap membantu Bapak. Tapi izinkan tiap minggu saya mau bertemu dengan Tuhan saya di gereja. Oh diizinkan. Jadi dia bilang kerinduan akan Tuhan itu selalu ada dalam dirinya. Pengen datang bertemu dengan, bukan soal gerejanya, tapi dia mau berdoa, dengar firman. Nah saudara-saudara, dia tidak pernah pikir uang, tidak pernah pikir yang lain. Ketulusannya dengan Tuhan membuat dia Tuhan perkenalkan dengan seseorang. Ternyata gadis itu adalah gadis Jepang yang mau terima dia, bahkan mau jadi suaminya. Singkat cerita sekarang dia ada di Jepang, menjadi salah seorang pengusaha di sana, bidang elektronik. Dan sekaligus juga dia seorang gembala sidang GPDI di Jepang. Dan dia bilang modalnya cuma satu, saya mau tulus dengan Tuhan saya. Inilah yang menjadi suatu yang berkat buat kita. Jadi berkat buat kita. Kalau kita tulus kerinduan akan Tuhan itu, maka kita akan lihat Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Jangan pakai rencana sendiri. Jangan cari muka dengan orang lain. Jangan cari pengharapan dari orang lain. Mengecewakan. Bahkan ya, Eben kalau dia udah besar, dia juga bisa mengecewakan orang tuanya. Berapa banyak orang tua yang kecewa dengan anaknya? Banyak. Tapi sekali lagi, Anda kenal Yesus, Anda bersama Yesus, Anda berjalan bersama dengan Yesus. Ingat, kekecewaan akan dicabut satu demi satu. Oleh karena itu, tetap lihat pada Yesus mulai hari ini ya. Jangan nama orang Kristen tapi tidak kenal dengan Yesus. Jalanlah bersama dengan dia, pergi makan bersama dengan dia, bersama dengan Yesus. Itu adalah suatu penemuan yang luar biasa dari umat manusia saat ini. Kekecewaan, frustrasi, semua dicabut dari hidup kita. Dan kita akan hidup bahagia. Oke? Mari kita tundukkan kepala, kita berbicara kepada Yesus yang hidup. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang betul-betul hidup bersama kami dengan roh-Mu bersama kami. Kami sangat yakin ya Tuhan melalui cerita-cerita Alkitab, Engkau tidak pernah mengecewakan siapapun. Dan Engkau juga tidak pernah mengingkari janji-Mu ketika Engkau katakan bahwa Engkau akan bangkit pada hari ketiga. Betul-betul ini suatu yang luar biasa. Engkau bangkit dan Engkau naik ke surga.
dan sekarang memerintah dari surga, mengawasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan kita semua berdiri dan kita akan masuk di dalam pengakuan iman. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati, pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Semua dipersilakan duduk dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu, mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, biarlah Engkau terus menolong kami di dalam hidup, dalam iman kami kepada Engkau. Kami berdoa khusus untuk negara kami, biarlah Tuhan Engkau memberkati para pemimpin kami, supaya dapat memimpin negara ini dengan baik, dan biarlah Tuhan melalui pemimpin-pemimpin ini, Tuhan dapat memberkati setiap orang yang ada di Indonesia. Dan kami berdoa untuk gereja kami, biarlah Tuhan terus menolong pemimpin gereja kami dimanapun mereka, biarlah mereka dapat memberikan kesaksian iman yang menjadi contoh bagi kami sebagai jemaat-Mu. Dan kami berdoa untuk segala program gereja yang sudah dipersiapkan, biarlah Tuhan Engkau yang terus menolong dan memampukan kami untuk membuat yang terbaik. Kami berdoa juga untuk jemaat, kami menyerahkan semua yang bekerja, yang bersekolah, bahkan yang berkuliah, Tuhan Engkau yang terus menolong, dan biarlah Tuhan melalui setiap kegiatan yang kami lakukan itu dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama, Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk di dalam persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan kami mengembalikan kepadamu apa yang menjadi milik-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan ada beberapa pengumuman terlebih dahulu, Bapak Ibu teman-teman. Kita pertama-tama mau mengucapkan terima kasih untuk Reverend Yopi Buyung yang telah melayani pada hari ini dengan khotbah yang sungguh memberkati kita semua, amin.
Untuk pengumuman pada hari ini, kita mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir maupun yang di online ataupun yang di offline. Selamat datang. Apakah ada? Sudah pernah? Oh, Ibu Eni ya. Oke, kita boleh tepuk tangan untuk Ibu Eni karena baru pertama kali hadir. Selamat datang Ibu Eni. Lalu kita minggu depan tanggal 5 November itu ada day away untuk Alpha. Jadi buat teman-teman yang ikut Alpha online, jangan lupa tanggal 5 November kita sama-sama mau berkumpul di Villa Istana Bunga untuk membahas tentang Roh Kudus ya. Jadi ditunggu yang belum mendaftar, segera untuk mendaftar karena kita perlu untuk mengatur hal-hal yang teknis lah ya. Betul kayak? Oke, lalu setelah itu kita di sini ada link data diri, nanti sama Ariela boleh dibantu buat teman-teman yang belum mengisi link itu, boleh tolong diisi supaya kita tahu data dari teman-teman, dalam arti kalau misalnya teman-teman ulang tahun, kita bisa mengucapkan selamat dan sebagainya ya. Ada lagi yang perlu ditambahin? Oh, ada. Saya nanya sendiri, jawab sendiri. Ini teman-teman yang terbeban untuk ikut melayani itu boleh kasih tahu ke kita ya, boleh ke saya, boleh ke Kak Selvi atau ke Kak Marisel. Yang ingin terbeban untuk melayani gak harus di musik, bisa di sebagai usher ataupun sebagai tim multimedia, sound dan sebagainya, itu masih banyak tempat-tempat yang teman-teman bisa melayani. Kurang lebih seperti itu teman-teman pengumuman untuk hari ini. Oh ya, satu lagi dari Reverend Yopi mengingatkan kita akan ada mengadakan Natal tanggal 16 Desember di Wisma Dana Mulia 16 Desember. Jadi dari sekarang Bapak Ibu teman-teman sudah bisa menandakan di kalender. Jangan buat acara tanggal 16 Desember supaya kita sama-sama bisa berkumpul di Dana Mulia dan beribadah dan merayakan Natal bersama. Ada lagi Pak Yopi? Ya. Oke, baik, terima kasih Raisa. Nah, menambahkan sedikit teman-teman, untuk bagi teman-teman yang terbeban untuk melayani Tuhan, di sini kan teman-teman melihat masih banyak yang kosong gitu, bisa kalau siapa tahu teman-teman yang terbeban untuk melayani bisa daftarkan diri kepada kita, nanti kita sama-sama belajar di tempat ini ya teman-teman. Oke, itu saja, saya persilakan kita semua untuk berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu, Tak Pernah Ku Ragu. Mungkin lagu ini sering kita dengar ya teman-teman, dan kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari kita berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Pegang hidupku
Saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat-Nya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, ikatan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin. Baik teman-teman, silakan duduk. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Baik teman-teman semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh saling bersalaman di antara satu sama lain untuk mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua. Kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang, untuk selamatkan semua ciptaan, kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu kau melihat kemenangan, agar kita diselamatkan, Yesus dia dikorbankan. Saat kau bangkit, surga hening menunggu, batu kuburmu terbuka, kau telah kalahkan maut, dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum, sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan, dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun, Injil kebenarannya takkan bertepuk sirna, oleh darah dan namanya, di dalamnya ku bebas, oleh kasih Kristus Yesus aku telah dibangkitkan. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja, puji Dia Raja segala raja.